Kalau gini berarti tas itu langkah satu ya, cuma satu. Kalau gini dua. Ya, pokoknya nanti kalau aku langkah satu seperti gini, dua gini berarti. Ya, ini dulu tangan gini dulu, bawa dulu. Apa? Nah, pokoknya nanti kalau ada yang salah sampai, ya pokoknya nanti kalau ada yang salah maju depan. Ya, mulai ya. Siap. Satu, dua, satu. Satu, dua. Dua, satu. Satu. Di sini ada yang udah tahu sistem operasi? Sistem operasi ya? Ada. Bisa dibaca itu mungkin salah satu tolong bacakan. RS. Itu loh, apa itu? Main game. Saat saja. Deskripsi singkat. Sistem operasi definisi dan operasi konsep proses input output manajemen memori dan sistem lain. Definisi dan perkembangan sistem operasi. Sistem operasi sebagai extended engine perluasan mesin. Pendekatan fungsi ditinjau dari arah pengguna atau top down view. Nah, jadi sistem operasi itu jadi yang membantu dan sistem operasi itu ya ini perkembangan sistem operasi konsep. Jadi mengandung input maupun output yang terdapat di dalamnya. Nah, ini definisi lengkapnya sistem operasi. Nah, ini konsep-konsep dasar dari sistem operasi. Yang pertama itu komponen, yang kedua layanan, yang ketiga itu sistem calls, program sistem, sistem, mesin virtual, sistem generasi dan rangkaian sistem. Yang pertama ini tadi yang juga ada komponen sistem. Contohnya itu adalah ada Windows, Linux, maupun macOS. Di sini pada pakai yang mana sistem operasinya? Pakai Windows. Kenapa? Pakai Windows kenapa? Kenapa nggak pakai Linux maupun apa tadi macOS? macOS itu MacBook kan? Ya, MacBook, macOS dan MacBook. Kenapa nggak pakai itu? Saya Windows. Lebih fast. Lebih apa?
beberapa sumber daya tugasnya. Sumber tersebut dapat CPU, memori, bekas dan perangkat input dan output. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut diciptakan atau sedang diproses di jalan. Nah, kedua, manajemen proses bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses. Yang pertama itu membuat dan menghapus proses pengguna. Yang kedua, menunda dan melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Nah, memori utama. Nah, tugasnya memori di sini buat apa? Biasanya memori buat apa tugasnya? Penyimpanan data. Menyimpan data doang. Nah, itu hard disk. Kalau hard disk itu apa? Kalau memori menyimpan data, kalau hard disk apa? Kalau memori menyimpan data, kalau hard disk apa? Bagian dari memori. Apa perbedaannya hard disk dengan memori? Memori Bukan di sini. Memori apa? Memori atau RAM lah, RAM tadi, memori RAM. Perbedaannya dengan hard disk apa? Kan sama-sama menyimpan kan? Menyimpan aplikasi. Ya apa? Bisa aplikasi hard disk juga bisa menyimpan aplikasi. Perbedaannya apa? Nggak tahu. Kurang tahu. Kalau RAM itu biasanya menyimpan jangka pendek, jadi nggak kayak hard disk jangka panjang bisa diakses lagi. Kalau hard disk, ya RAM itu cuma jangka pendek. Kalau ditutup aplikasinya udah hilang gitu aja. Udah kita lanjut ya. Manajemen memori utama. Memori utama dikenal atau dengan sebuah array yang besar dari watt atau byte yang jumlahnya mencapai ratusan ribuan atau bahkan jutaan. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk data yang akses datanya digunakan oleh CPU. Nah, memori utama di sini bertanggung jawab atas aktivitas terkait dengan manajemen seperti menjaga track di memori yang sedang digunakan. Yang kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Nah, manajemen file di sini bekas atau kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan membuat bekas tersebut. Umumnya bekas menghasilkan program dan data. Selanjutnya mengimplementasikan konsep abstrak dari bekas dengan mengatur media penyimpanan massal. Nah, di sini mau bertanggung jawab atas aktivitas pembuatan dan penghapusan bekas, pembuatan penghapusan direktori. Selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Manajemen sistem input dan output disebut device manager. Nah, di sini contoh input dan output pada sistem operasi apa? Sistem output, input dan output. Contoh yang input apa? Contoh input. Contoh yang input apa? Apa? Ya bisa. Yang lain? Flash disk kan? Bukan Itu. mas. Apa? Mas ya. Yang output Speaker. ya. Ini ada lagi. Printer. Ya bisa. Saya itu yang buat nampilin ini apa namanya? Kereta. Nah, di sini sistem input dan output terdiri dari yang pertama sistem buffer itu menampung sementara data seperti nanti ke video maupun output, terus pooling melakukan penjadwalan pemakaian antar beberapa device dan driver harus tadi menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci. Manajemen penyimpanan sekunder ini penyimpanan yang permanen. Maka menyimpan semua data dan juga bisa permanen. Sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder. Jadi kalau penyimpanan utamanya tidak bisa, berarti menggunakan penyimpanan sekunder. Contohnya itu hard disk, disket, dan lain-lain bisa. Ini bertanggung jawab atas aktivitas seperti manajemen ruang kosong, alokasi penyimpanan dan penjadwalan disk. Kemudian jaringan atau sistem distribusi itu kumpulan prosesor yang tidak terbagi. Prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem tersebut. Nah, sini aksesnya bisa menyebabkan peningkatan kecepatan, peningkatan penyediaan data dan peningkatan keandalan. Dan di sistem operasi juga memiliki sistem proteksi. Nah, sistem proteksi yang ada di
Sistem aplikasi Windows itu apa? Sistem proteksi yang ada di Windows yang biasanya digunakan apa? Sistem proteksi yang ada di Windows. Windows Protect. Windows apa? Windows Protect. Smart Dev. Ya bisa. Tapi yang bawaan Windows kan ada itu. Windows Protect. Namanya bukan itu. Ya bisa tapi kan namanya bukan itu. Nggak tahu sih, ada siapa pakai kan pasti Lupa. Ya selanjutnya ya. Nah, mekanisme proteksi harus membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah. Nah, kemudian spesifik kontrol untuk diterima dan menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem interpreter system. Jadi sistem aplikasi itu menunggu instruksi dari pengguna atau kita. Program yang membaca instruksi tersebut mengaktifkan control statement intinya disebut berkat interpreter, command line, dan unit cell. Nah, komen di sini sangat variasi dari satu sistem ke sistem yang lain. Disesuaikan dengan dan teknologi video. Dan pelayanan sistem operasi. Juga itu melot program kemudian video. Pengguna tidak dapat bisa atau tidak dapat menonton secara langsung. Jadi menggunakan program yang sudah disebutkan tadi. Kemudian pelayanan tambahan diarahkan kepada upaya menjaga efisiensi sistem informasi budaya, akunting, ya tadi. Kemudian sistem calls. Nah, sistem calls ini biasanya menyajikan atau yang menyediakan atau menemukan dalam proses program sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan. Nah, biasanya menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contohnya itu C maupun C++. Kemudian jujur yang telah didefinisikan menggantikan bahasa rakitan yang semula. Nah, ada 3 metode yang biasa digunakan, yaitu lalu register, yang kedua menyimpan parameter dalam blok atau tabel, yang ketiga menyimpan parameter dalam stack oleh program menggunakan object stack. Nah, ini contohnya diberikan parameter dalam tabel. Jadi X yang dari kotak ini masuk ke register cara pertama, kemudian masuk ke tabel sini, kemudian nanti terlihat kodenya. Atau langsung sistem ini bisa langsung ke program yang sini. Nah, di sini ada 5 kategori. Yang pertama kontrol proses. Ini cara-caranya bisa dibaca sendiri. Yang kedua memanipulasi file. Yang ketiga memanipulasi device. Yang keempat information maintain atau ya maintain informasinya. Kelima itu komunikasi. Nah, ini contoh mekanisme komunikasinya. Pemrograman sistem. Nah, di sini sistem juga memiliki 2 pemrograman. Dapat dikategorikan menjadi manajemen informasi status maupun notifikasi berkas. Untuk pembahasan pemrograman, routing dan eksekusi maupun komunikasi. Nah, struktur sistem operasi, struktur sederhananya dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana dan terbatas. Sistem yang sudah disusun mendukung fungsi yang banyak pada ruang kecil. Jadi ada 2 bagian, yaitu analitika maupun device driver. Yang kedua pendekatan grafis. Kernel itu menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen. Fungsi utamanya itu mendukung fasilitas komunikasi antar program klien. Nah, di sini mesin virtual. Mesin virtual di sini ada tahu kayak apa mesin virtual? Mesin virtual ini kayak apa? Ada tahu? Apa? Virtual. Iya, saya tahu. Sekarang aja ya. Tahu. Mesin virtual yang lain. Kalau VMware itu termasuk nggak VM? Atau sandbox ya, bisa sandbox. Nah, kayak gitu contohnya. Itu jadi mesin virtual mengambil pendekatan berlapis. Ya, jadi kayak mengcopy mesin yang ada di komputer ini menjadi 2.
Jadi persis sama persis. Dayanya bisa dilihat tadi sudah jadwalan CPU, cooling, dan sebuah time sharing. Masih dirancang untuk dapat dijalankan pada sistemnya yang harus dikonfigurasikan. Program sistem mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus tentang sistem perangkat kelas yang dari sebuah data. Contohnya CPU apa yang digunakan, berapa banyak memori yang tersedia, alat-alat yang tersedia, sistem operasi pilihan apa yang digunakan maupun satu kali info yang diperoleh. Ada sistem. Ya. Ini totalnya ada berapa bekerja masuk ini? 12. 11. Jika itu kamu ya. Kelompok ya, kelompok. Berarti setengah-setengah. Ada yang 5, ada yang 4. Yang absen ganjil atau 6 bisa? 12 berarti. Yang absen ganjil berarti kelompok 1, absen genap kelompok 2. Itu sebenarnya kami. 11. Sing absen genap ganjil kabeh. kelompok 1. Absen genap kelompok 2. Saya ramangat genap kabeh ya. Sing yang berangkat aja sebenarnya. Ini yang berangkat aja. Absen berapa, Bro? Anu. Ya, absen berapa? Nanti saya masuk. Absen berapa? Kebetul lah. Pintu. Kalau Aku genap apa? genap. Ayo Pak. Ya udah, kelompok. Nomor 1 Genap. sini, nomor 2 sini. Sini nomor 2 sini. Aku gendel tidak dikentang. Apa? Ini yang sama nomor 1 sih. Nomor 1 tuh ganjil. Nomor 2 benar. Ayo, saya gendel tidak dikentang. Mana Pak? Wih, Mas. Jadi kan saya terus. Walu. Berapa? Walu. Apa? Walu. Pak. Apa nih?